Ohayo Sekai Good Morning World. Halo coy, balik lagi sama Animin di sini. Dan kali ini gua akan lanjutin manga Dr. Stone chapter 175. Nah, pada chapter sebelumnya kita kan udah lihat di mana Senku akhirnya berhasil memperlebar jarak dengan Stanley yang sedang mengejarnya berkat rencana Senku yang mengorbankan mobil lab yang sebelumnya sudah dimodifikasi agar bisa mengambang di laut sebagai umpan yang diarahkan menuju keterusan Panama. Dan berkat rencana tersebut juga, kini Senku pun berhasil berlabuh untuk mencari pohon karet sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Chelsea, sang ahli geografi sekaligus rekan baru mereka. Bahkan pada chapter lalu, berkat rencana Senku untuk menjadikan mobil labnya sebagai umpan, kini Senku dan pasukannya bahkan telah berhasil mendapatkan getah dari pohon karet yang mereka temui dan berhasil mengolahnya sampai menjadi karet. Lalu kejadian-kejadian menarik apa aja yang terjadi pada chapter kali ini? Kita putar intronya dulu coy. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes terakhir. Nah, pada chapter 175 kali ini, setelah berhasil membuat karet dari getah pohon karet sebelumnya, kini Senku dan timnya pun mulai kembali melanjutkan pelayaran mereka menuju ke Ekuador untuk berlabuh di sana sesuai dengan informasi Chelsea bahwa untuk bisa sampai ke kota logam dengan cepat, maka Chelsea sang ahli geografi memberitahu Senku kalau rute tercepat untuk bisa sampai ke sana adalah dengan melalui Ekuador Utara. Selain itu, karena sedang dikejar oleh Stanley, Senku dan timnya pun tidak bisa untuk berada terlalu lama di darat dan membuang-buang waktu di sana. Karena di saat Senku dan timnya tidak melakukan pelayaran, maka jarak antara Senku dan Stanley pun akan semakin mendekat. Ditambah lagi kecepatan kapal induk Perseus yang digunakan oleh Stanley memiliki kecepatan yang lebih cepat dibanding dengan kapal yang digunakan oleh Senku. Jadi Senku nggak bisa terlalu lama untuk berada di darat dan memaksimalkan waktu dan kesempatan yang mereka miliki untuk mengambil semua bahan-bahan yang diperlukan selama mereka berada di darat. Bahkan untuk pembuatan roda dengan bahan karet yang baru saja mereka dapatkan dilakukan di atas kapal karena Senku sadar kalau mereka harus mulai mencicil semua komponen-komponen motor yang akan mereka buat di atas kapal sambil melaju menuju Ekuador Utara. Nah, step by step pembuatan roda di atas kapal pun dimulai dengan menghangatkan karet yang baru saja mereka buat dengan uap panas sehingga warna karet berubah menjadi hitam dan memperkuatnya. Karet-karet tersebut pun kemudian digulung dengan kekuatan otot taiju dicampur dengan sulfur dan karbon yang membuat karet tersebut merenggang. Lalu karet yang sudah jadi pun mulai dicap dengan membentuk pola garis pada permukaan karet agar karet yang akan digunakan untuk pembuatan roda motor tersebut tidak licin dan mudah tergelincir ketika digunakan. Lalu karet-karet tersebut pun dimasukkan ke dalam cetakan yang berbentuk lingkaran, dipanaskan lalu didinginkan. Ban luar pun didapatkan. Lalu dengan karet-karet yang lain, mereka pun membuat ban dalam, merakitnya lalu memompa ban tersebut. Roda pun didapatkan. Lalu dengan adanya roda yang terbuat dari karet yang selesai mereka buat, maka kemampuan mobilitas yang mereka dapatkan ketika mengendarai motor nanti akan sangat lebih cepat dibandingkan dengan alat-alat transportasi yang sudah Senku buat sebelumnya dengan menggunakan ban yang terbuat dari bambu. Bahkan karet ternyata merupakan salah satu komoditi yang berada di kelas atas di antara bahan-bahan lainnya karena memiliki kemampuan elastisitas. Tapi meskipun karet merupakan bahan baku yang luar biasa, tanpa proses ilmiah, karet hanya dianggap sebagai mainan. Bahkan dalam catatan sejarah Columbus, seorang penjelajah yang terkenal pada abad ke-15 setelah menjelajah benua Amerika dan melihat penduduk asli Amerika menggunakan karet sebagai mainan bola yang kemudian dibawa dan diperkenalkan pada peradaban, tanpa adanya proses ilmiah, karet hanya duduk diam bahkan selama 2 abad lamanya. Hingga akhirnya karet mulai dikenal pada tahun 1700-an setelah seorang ilmuwan mengetahui fungsi lain dari karet, yaitu bisa menghapus tulisan dari pensil. Nah, di tempat lain setelah Senku berhasil mendapatkan roda untuk motor yang akan mereka buat selanjutnya,
kita bisa melihat kalau Stanley dan pasukannya yang sedang mengejar mobil lab yang sedang menuju keterusan Panama sebagai umpan dari rencana Senku sebelumnya untuk membuat jarak Senku dan Stanley semakin jauh pun telah mengetahui bahwa ternyata sesuai dengan dugaan Stanley pada chapter sebelumnya, mobil lab yang sedang menuju keterusan Panama tersebut hanya sebuah umpan untuk menjauhkan Senku dari pengejaran Stanley. Lalu setelah mengetahui umpan tersebut, Stanley pun memberi perintah untuk segera memutar haluan kapal, lalu dengan kecepatan penuh menuju ke Amerika Selatan untuk mengejar Senku. Di sisi lain, di saat Stanley sedang memutar haluan kapal untuk pergi ke Amerika Selatan untuk mengejar Senku, kini Senku dan timnya telah tiba di Ekuador Utara dan berlabuh di sana. Nah, sesampainya di sana, ternyata setelah ribuan tahun berlalu, gurun pasir telah melebar sampai ke Ekuador karena faktor pergeseran bumi dan membuat iklim-iklim di suatu negara dapat berubah. Lalu setelah berlabuh di Ekuador, mereka pun segera membongkar kapal yang telah mengantarkan mereka tiba di Ekuador, mengambil semua bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat satu motor Boss dan 5 motor kecil, di mana motor Boss akan dilengkapi dengan tungku yang membakar kayu dan mengumpulkan gas arang ke dalam tangki gas. Lalu setiap motor kecil memiliki tangki gasnya sendiri untuk mesinnya. Dan inilah yang dinamakan mesin uap. Sebelum ada mesin diesel ataupun mesin bensin, menurut sejarah dunia, manusia diperkenalkan terlebih dahulu dengan mesin uap. Bahkan kereta api dulu dan kapal-kapal menggunakan mesin uap untuk membuat mereka bisa bergerak. Mesin uap dapat mengubah uap atau gas yang memiliki tekanan atau pressure menjadi sebuah energi mekanik. Dan cara kerja dari mesin uap sendiri kalian bisa lihat dari video ini, di mana bahan bakar baik itu air, batu bara, kayu dan sebagainya dibakar atau dipanaskan terlebih dahulu sehingga menghasilkan uap. Semakin lama dan semakin panas, maka uap-uap tersebut akan menghasilkan tekanan yang semakin besar juga. Nah, tekanan dari uap tersebutlah yang kemudian dimasukkan ke dalam sebuah katup untuk mendorong sebuah piston maju mundur dan dapat menggerakkan roda. Tapi sesaat Senku dan timnya tiba di Ekuador, Ukyo, sang operator radar mereka, setelah memeriksa radarnya, Ukyo memberitahu Senku dan yang lainnya kalau sinyal dari mobil lab yang mereka jadikan umpan telah hilang, yang itu artinya mobil lab mereka telah tenggelam. Dan saat ini Stanley sedang menuju ke arah mereka dengan kecepatan penuhnya dan membuat Senku dan timnya tidak punya banyak waktu untuk menunda-nunda pekerjaan dan beristirahat sampai 6 buah motor berhasil dibuat. Lalu setelah mengetahui informasi tersebut, Senku dan timnya pun mulai melakukan pembuatan 6 buah motor selama 1 hari dan 1 malam. Lalu di pagi harinya secara mengejutkan, kapal induk Perseus yang digunakan oleh Stanley sudah berada di depan mata Senku dan timnya dan siap untuk menyerang. Namun hebatnya berkat kerjasama, kerja tim dan kerja kerasnya, Senku dan timnya pun berhasil membuat 6 buah motor selama 1 hari 1 malam, yang membuat Stanley sangat terkejut melihat bagaimana Senku dan timnya sedang melaju di darat dengan menggunakan motor dan meninggalkan Stanley dan pasukannya yang hendak berlabuh di Ekuador. Lalu pertanyaannya, mungkinkah Senku dan timnya mampu membuat 6 buah motor hanya dalam waktu 1 hari 1 malam seperti kisah legenda Sang Kuryang? Jawabannya mungkin aja. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, kalau selama dalam pelayaran di atas kapal, Senku udah bilang kepada timnya kalau mereka harus mulai untuk membuat komponen-komponen motor di atas kapal dan mulai melakukan perakitan. Selain itu, berkat kapal yang mereka ambil dari markas Seno, Senku tidak perlu repot lagi untuk membuat mesin dan beberapa komponen-komponen lainnya, dan dapat menghemat banyak waktu karena Senku dapat menggunakan 6 buah mesin yang dimiliki kapal Seno dan menggunakan banyak bahan-bahan dari kapal Seno tersebut untuk dijadikan komponen-komponen motor mereka. Nah, besar kemungkinan karena rencana yang sudah matang dan berkat bahan-bahan dari kapal Seno itulah yang membuat Senku akhirnya dapat membuat 6 buah motor selama 1 hari 1 malam tanpa tidur dan dapat kabur dari kejaran Stanley. Nah, itu dia coy manga Dr. Stone chapter 175. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.